Bab 1141, ternyata adalah Recha. Dakota dan Zeus terkejut. Mereka memang tahu kunci sandinya, tetapi mereka tidak akan pernah membocorkannya. Keduanya baru saja ingin menjelaskan, Tuan Feng segera memarahi mereka. Tak tahu malu, kalian bahkan lakukan hal tercel seperti itu. Kalian terlihat cantik di luar, tapi busuk di dalam. Kalian telah bocorkan kunci sandi perusahaan dan menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan. Kalian harus bertanggung jawab penuh. Zeus berkata dengan cepat, CEO, kami tidak pernah bocorkan kunci sandi perusahaan. Anda juga tahu kepribadian kami tidak akan pernah lakukan hal yang merugikan diri sendiri dan perusahaan seperti ini. Dakota, apa yang dikatakan Zeus benar. Lagi pula, sekarang hacker dapat meretas ke dalam jaringan bahkan jika mereka tidak punya kunci sandinya. Itu belum tentu kebocoran kunci sandi yang menyebabkan peretasan jaringan perusahaan. Tuan Feng, kalian tidak perlu berdebat lagi. Kalian tunggu untuk dihukum saja. Zeus dan Dakota putus asa. Mereka sangat tahu Tuan Feng sengaja menyalahkan mereka. Jika seseorang dengan sepenuh hati ingin menyalahkanmu, maka dia selalu bisa menemukan alasannya. Dari karyawan senior perusahaan menjadi karyawan bersalah, kesenjangan psikologis yang sangat besar ini membuat Zeus dan Dakota ingin menangis. Pada saat ini, pintu ruang konferensi didorong terbuka. Recha dan Tokia masuk. Tuan Feng tidak mengenal Recha. Ketika Tuan Feng melihat Tokia, dia segera memarahinya. Kamu akhirnya kembali. Aku pikir kamu melarikan diri karena takut akan dihukum. Tokia, sekarang aku gugat kamu karena membocorkan kunci sandi jaringan perusahaan, sehingga menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan. Kamu tunggu untuk dihukum saja. Tokia melirik Tuan Feng, mengabaikannya, dan langsung berjalan ke Zeus dan Dakota. Karyawan lama perusahaan yang dipimpin oleh Zeus dan Dakota semuanya hampir menangis saat ini. Ternyata Recha kembali setelah menghilang selama 3 tahun. Recha tiba-tiba kembali pada saat ini. Tuhan Maha Adil. Mereka pasti bisa membantu mereka melewati krisis ini. Bahkan dimungkinkan untuk merebut kembali Tomota Group. Recha sedikit mengangguk kepada karyawan lama perusahaan, menatap mereka dan meyakinkan mereka. Tatapan ini tampaknya sangat meyakinkan, dan membuat semua orang merasa jauh lebih nyaman. Di masa lalu, bos Recha membalikkan keadaan beberapa kali, mengubah situasi buruk menjadi baik, dan menyelamatkan Tomota Group dari krisis. Kali ini pasti bisa juga. Zeus meneteskan air mata. Adik ipar, kami telah ditindas. Dakota juga berdiri. Adik ipar, kamu harus membela kami hari ini. Recha tersenyum pada mereka berdua. Jangan khawatir. Hari ini kita akan balas dendam atas ketidakadilan selama ini. Tuan Feng berkata dengan marah, apakah kamu mantan suami Tokia yang menghilang selama 3 tahun? Silakan segera pergi, anggota keluarga karyawan tidak diperbolehkan memasuki ruang konferensi tanpa izin. Recha, apa hakmu untuk mengusir aku, Tuan Feng? Lelucon, aku adalah wakil CEO perusahaan, menurutmu, apakah aku tidak punya hak untuk mengusirmu? Recha, maaf, kamu tidak punya hak tersebut. Sebenarnya, aku adalah bos perusahaan, seorang wakil CEO mengusir bos. Menurutmu, apakah itu masuk akal? Tuan Feng, hahaha, kawan, kamu mungkin belum bisa hadapi kenyataan. Sekarang tidak sama seperti dulu. Tomota Group telah diakuisisi oleh kami. Kamu sepenuhnya dihapus dari Tomota Group. Recha tersenyum. Siapa yang katakan itu? Recha mengeluarkan ponselnya dan menunjukkannya kepada semua orang. Apa ini? Semua orang bingung dan menatap ponsel dengan cermat. Setelah beberapa saat, terjadi keributan di ruang konferensi. Tanpa diduga, orang misterius yang membeli saham Tomota Group dengan harga murah sebelumnya, ternyata adalah Recha. Bab 1142. Tuan Feng sangat kecewa. Sekarang, mereka adalah bos perusahaan. Setelah tercengang sejenak, Tuan Feng dengan cepat menjadi tenang. Aku mengerti. Kali ini, Tokia pasti berkolusi denganmu. Tokia memberimu kunci sandinya,
Kamu perintahkan hacker untuk meretas intranet perusahaan dan menjual saham secara besar-besaran, kemudian kamu membelinya dengan harga murah. Kamu sangat pintar menghitung. Sekarang buktinya sudah konkret, kalian berdua tidak bisa melarikan diri. Recha tersenyum, aku yang buat sistem keamanan jaringan Tomota Group. Jika aku ingin meretas, maka aku benar-benar tidak membutuhkan kunci sandi. Dan, aku akui bahwa aku telah perintahkan hacker untuk meretas intranet perusahaan. Namun, aku lakukan ini di bawah perintah militer, apa? Nah, semua orang tertawa terbahak-bahak. Militer memerintahkan Recha untuk melakukan kegiatan ilegal seperti itu? Kata-kata ini membuat semua orang tertawa terbahak-bahak. Semua orang benar-benar tidak tahu dari mana Recha mendapatkan kepercayaan diri untuk berbual seperti ini. Zeus dan Dakota saling memandang dan tampak bingung. Reka, tidak percaya. Aku akan membuktikannya padamu. Recha mengeluarkan ponselnya dan menelepon Greedy Wolf, ayo masuk. Tidak peduli siapa yang kamu telepon hari ini, itu tidak ada gunanya. Tuan Feng mengancam, semua orang yang hadir dapat membuktikannya. Kamu baru saja akui bahwa kamu telah meretas intranet perusahaan, dan kamu bahkan berbohong bahwa militer yang memerintahkanmu untuk melakukannya. Kamu akan jalani sisa hidupmu di penjara. Recha melirik penonton, oh, siapa yang akan bersaksi untuk Tuan Feng? Banyak orang mengangkat tangan, wajah mereka penuh dengan ejekan. Mereka yang mengangkat tangan semuanya berasal dari kubu Danu Hui. Sangat bagus, Recha mengangguk, aku ingat kalian. Aku harap kalian tidak menyesalinya nanti. Pintu ruang konferensi tiba-tiba didorong terbuka. Militer menerobos masuk dan mengepung kerumunan, apa yang terjadi? Semua orang yang hadir terkejut dan melompat dari kursi mereka tanpa sadar. Mengapa militer ada di sini? Dan bintang yang bersinar terang di pundak pemimpin pasukan menunjukkan bahwa itu sangat jelas seorang jenderal. Meskipun Tomota Group sekarang telah berkembang menjadi perusahaan besar, tapi itu juga tidak akan mengejutkan jenderal. Tuan Feng juga tercengang saat ini, dia menelepon lembaga OJK, dia tidak memanggil militer. Mungkinkah karena jumlahnya terlalu besar, OJK tidak mampu mengendalikannya, sehingga militer diminta untuk menanganinya? Tuan Feng mendekati Greedy Wolf dengan hati-hati, halo, pimpinan, apa yang... Greedy Wolf menyela Tuan Feng, siapa wakil CEO perusahaan? Aku. Tuan Feng berkata dengan cepat. Greedy Wolf, tangkap. Prajurit Greedy Wolf segera menangkap Tuan Feng. Tuan Feng tercengang. Pimpinan, kejahatan apa yang aku lakukan? Mengapa kalian tangkap aku? Greedy Wolf, kamu telah menggelapkan aset militer dan menindas pengusaha militer. Bukankah seharusnya kamu ditangkap? Tuan Feng, aku tidak pernah gelapkan aset militer. Aku dijebak oleh orang lain. Greedy Wolf bahkan malas untuk menjelaskan kepadanya bahwa dia pergi. Tunggu sebentar, tunggu sebentar. Tuan Feng berteriak histeris, aku dijebak oleh orang lain. Danu Hui perintahkan aku untuk melakukan semua ini, aku hanya ikuti perintahnya. Tuan Feng tidak bisa peduli sebanyak itu lagi sekarang. Dia hanya bisa mendorong Danu Hui keluar untuk menjadi kambing hitam. Greedy Wolf tersenyum, benarkah? Tapi Danu Hui bilang, dia hanya menyarankan, rencana itu dilaksanakan olehmu. Ayo, bawa Danu Hui masuk. Pasukan Greedy Wolf dengan cepat membawa Danu Hui masuk. Melihat keadaan tragis Danu Hui, Tuan Feng sangat kecewa. Sialan, kenapa bos juga tertangkap? Bab 1143. Rafael Aga ditangkap. Danu Hui menggertakkan giginya. Sialan Tuan Feng, kamu berani jadikan aku sebagai kambing hitam, cari mati. Tadi Danu Hui sudah mendengar perkataan Tuan Feng dengan jelas di luar. Tuan Feng langsung ketakutan sampai wajahnya menjadi pucat, bos, aku tadi salah ngomong, oh ya, semua ini adalah perintah Rafael, dia yang paksa kami lakukan semua ini. Kita hubungi Tuan Rafael aja, biarkan dia yang selesaikan hal ini. Rafael adalah kepala keluarga agung, ayahnya adalah dewa perang Kunlun. Kedudukannya pun berada di atas jenderal biasanya,
sekarang hanya Rafael yang bisa menyelamatkan dirinya. Mata Danohui langsung tampak berbinar, dia sudah melupakan Danohui. Danohui pasti bisa menyelamatkan kita. Danohui langsung berkata, sejujurnya, semua ini adalah perintah dari Rafael, dia yang suruh kami lakukan semua ini. Kalian seharusnya pergi cari Rafael. Kalau kalian tidak bisa hubungi dia, aku bisa bantu kalian. Reka tersenyum, lepaskan dia, biarkan dia pergi hubungi Rafael. Rafael sudah ditangkap karena dia telah melakukan kejahatan merusak pernikahan militer. Danohui menelepon Rafael, tetapi tidak ada yang mengangkatnya. Setelah beberapa kali juga masih sama seperti ini. Sialan, ada apa dengan ini? Danohui merasa bingung. Reca, tidak bisa hubungi dia? Kalau gitu, aku antar kalian pergi cari dia saja, tangkap mereka dan penjarakan mereka dengan Rafael. Weng. Danohui dan Tuan Feng merasa bingung. Dengan Rafael. Rafael juga ditangkap. Sialan, Rafael setidaknya adalah seorang jenderal. Siapa yang berani tangkap dia? Jangan-jangan. Jenderal Bintang 5, apakah pria ini begitu hebat? Kita sudah menyinggung sosok seperti apa. Danohui dan Tuan Feng sudah dibawa pergi, mereka pun menatap ke orang-orang yang tersisa di sana. Aku dengar kalian cuman ambil uang dan tidak kerja, bahkan masih gelapkan uang perusahaan. Aku berharap kalian semua kembalikan uang sebanyak 2 kali lipat dari yang kalian ambil. Jika tidak, besok pagi nama kalian akan muncul di atas meja investigasi kejahatan. Orang-orang Danohui langsung menundukkan kepala mereka, mereka pun bersedia untuk menerima hukuman ini. Mereka tidak berani membantah pria yang ada di depan mereka ini. Jangan katakan Reca mempunyai latar belakang militer, bahkan dia masih bisa menangkap Rafael yang merupakan bos dari bos mereka, ini pun sudah membuat mereka ketakutan. Reca menatap karyawan lama Tomota Group dan berkata, terima kasih kalian sudah berdiri bersama Tomota Group. Jika tidak ada kalian, Tomota Group juga tidak bisa menjadi seperti ini. Kalian mempunyai kontribusi yang besar. Tokia, aku ingin berikan saham 5% perusahaan kepada karyawan lama. Menurutmu gimana? Tokia langsung mengangguk. Tidak masalah, para karyawan lama merasa sangat tersentuh. 5% setidaknya bernilai 10 triliun. Bonus sebanyak 10 triliun. Bos juga terlalu baik, bos. Kamu terlalu segan. Jangan khawatir. Kedepannya kami pasti akan bekerja dengan lebih baik lagi, kami tidak akan kecewakan kamu. Segera lihat, saham kita sudah kena auto reject, sekarang saham 5% setidaknya bernilai puluhan triliun, semua pergi kerja dulu, agar bonus kita bisa bertambah lagi. Semua orang bubar dan pergi kerja lagi. Tokia juga pergi sibuk, tetapi Zeus dan Dakota pun tetap tinggal di sana. Zeus membuka lengan baju Reca dan melihat lengannya pun dipenuhi dengan bekas luka. Dakota menutup mulutnya. Seperti yang kamu bilang, Kak Ipar, 3 tahun ini kamu sudah bekerja keras. Bab 1144, Reca terkena racun Frost. Dakota berkata, aku tahu kamu tidak akan tinggalkan Tokia. Hanya ada satu kemungkinan kalau kamu pergi, membela negara. Kami tidak salah melihat kamu. Zeus dan Dakota mengetahui Reca adalah master. Selama 3 tahun ini, mereka tidak mempercayai Reca meninggalkan Tokia karena kekayaan. Mereka mempercayai Reka pergi menjalankan tugas. Sekarang tampaknya mereka tidak salah. Reca juga merasa tersentuh, jarang terdapat orang yang begitu mempercayai dirinya. Reca tersenyum, kalian pergi sibuk dulu, nanti malam aku baru traktir kalian makan. Tidak masalah, mereka berdua pun pergi dengan sambil tersenyum. Setelah pintu ditutup, wajah Reca pun langsung berubah. Reca menjadi terengah-engah dengan sambil mengeluarkan keringat dingin. Tadi tidak tahu kenapa, dia merasa sekujur tubuhnya tiba-tiba menjadi dingin. Seolah-olah seperti jatuh ke dalam nitrogen cair dengan suhu yang sangat rendah, darahnya pun sudah mau membeku. Untung saja, tadi Reka menggunakan tekadnya untuk menahan semua ini. Jika tekadnya lemah, mungkin tadi sudah mati kedinginan. Tadi apa yang telah terjadi?
Kenapa tubuhnya tiba-tiba menjadi seperti ini? Jangan-jangan aku kena racun Frost dari lawannya. Ini membuat Recha mulai merasa ketakutan. Pangeran Island Yamano setelah menjalani reformasi melalui tenaga kerja, membayar biaya jaminan, dia pun dipulangkan ke negara asalnya. Yamano telah berusaha menyabotase pernikahan militer ini tidak akan dihukum dengan terlalu berat. Tetapi meskipun tahu, Yamano juga merasa marah. Dirinya adalah Pangeran Island, bahkan sampai ditahan di Clarity. Ini adalah hinaan seperti apa? Bukannya dirinya akan menjadi malu, bukannya akan bikin malu negara Island? Jika Recha tidak mati, dirinya akan dihina selama seumur hidup ini. Yamano langsung pergi mencari ayahnya, negara Island Raja Ichiro. Dia memberitahu pemikiran balas dendam kepada ayahnya. Siapa sangka Raja Ichiro langsung menamparnya, "Binatang, kamu merasa masalah yang kamu bikin masih belum besar. Aku kasih tahu kamu jangan punya pemikiran seperti ini. Jika tidak, mungkin akan mengancam keamanan negara Island." Yamano merasa bingung. Mereka hanya merupakan bawahan master, dia mana mungkin akan mengancam keamanan negara Island. Ayah, kamu jangan merendahkan kita sendiri. Raja Ichiro berkata dengan dingin, siapa yang bilang mereka adalah bawahan master? Dia adalah master hingga sekarang. Saat Raja Ichiro mengingat adegan Master membawa pasukan King of Wolf datang ke perbatasan negara Island dan memaksa dirinya menandatangani Basing Peace Treaty, dia pun merasa ketakutan. Seumur hidup ini, dia pun tidak ingin mengingatnya lagi. Apa? Yamano merasa kaget. Mereka adalah Master. Aku merebut wanita dengan Master. Apakah aku sedang cari mati? Sialan Rafael, semuanya karena dia. Yamano seketika merasa ketakutan, dia pun langsung meminum teh. Kemudian pengawal dari luar pun masuk, Raja Ichiro, King Killer ada di luar. Raja Ichiro dan Yamano merasa bingung. Mereka tidak kenal King Killer. Kenapa King Killer tiba-tiba datang mengunjungi mereka? Apalagi kemarin King Killer dilukai oleh Master, sekarang harusnya sedang bersembunyi untuk memulihkan lukanya. Tampaknya ada sesuatu. Raja Ichiro berkata, suruh dia masuk. Tidak lama kemudian King Killer pun masuk ke dalam. Dulu kekuatan istana Raja Bloody bisa disamakan dengan sebuah negara, kedudukan King Killer pun sama seperti seorang raja. Bab 1145. Raja Ichiro. Tetapi sekarang istana Raja Bloody sudah dihancurkan oleh mereka, King Killer pun hanya sendirian saja. Tentu saja berada di bawah Raja Ichiro. King Killer membungkuk, salam pada Raja Ichiro. Duduk aja, Raja Ichiro menyuruh orang memberikan kursi kepada King Killer. Lalu dia pun berkata, tidak diketahui hari ini Tuan King Killer datang ke sini untuk apa. King Killer menatap Yamano dan berkata, katanya kemarin putra Raja Ichiro ditahan di Clarity, bahkan masih dijadikan sebagai tenaga kerja. Yamano merasa marah, jadi kamu datang untuk permalukan aku. Tentu saja bukan, King Killer langsung menggelengkan kepalanya. Yamano sebagai anak raja, dia Jux mewakili negara Island. Tapi Recha gunakan aturan Clarity untuk hukum putra Raja Ichiro, bukannya sedang permalukan negara Island. Kalau putra Raja Ichiro tidak balas dendam, bukannya negara Island akan diinjak-injak oleh mereka? Raja Ichiro berkata dengan tidak senang, kamu sedang menuang minyak ke api? Master adalah dewa perang, kamu aja kemarin baru dirugikan. Negara Island sekarang masih belum punya kemampuan itu. Kalau tidak ada hal lain, silakan pergi, King Killer berkata, bentar. Aku mau nanya kalian, siapa yang bilang pertarungan kemarin aku dirugikan? Raja Ichiro berkata, ini semua orang tahu kok. Master tidak hanya lukai kamu, bahkan masih hancurkan istana Raja Bloody dan bunuh 10 dewa perang. Bukannya ini namanya rugi, King Killer berkata, aku akui pertarungan kali ini, aku tidak mendapatkan keuntungan apapun. Tapi Recha juga mengorbankan sesuatu, oh ya, Raja Ichiro merasa tertarik, tidak diketahui apa yang telah dia korbankan. King Killer berkata, kalian harusnya pernah dengar racun Frost.
Recha kena racun Frost. Raja Ichiro dan Yamano terlihat kaget. Racun Frost adalah racun yang dibuat oleh King Killer, salah satu dari 3 racun berbahaya yang diakui secara internasional. Orang yang kena racun ini, darahnya akan membeku dan langsung mati. King Killer dulu pernah memberikan racun ini ke sebuah pasukan militer. Setelah itu, semua orang di pasukan itu pun langsung mati. Semuanya mati karena darah mereka membeku. Raja Ichiro berkata, "Reka sudah kena racun Frost, dia pasti akan mati." Kamu mau kami lakukan apa? Raja Ichiro berkata, kalau orang biasanya, mereka pasti akan langsung mati. Tapi Recha bukan orang biasa, dia mungkin bisa menahan efek dari racun Frost. Meskipun dia masih bisa hidup, tetapi racun ini pasti akan berpengaruh terhadap kekuatannya. Jika tidak gunakan kesempatan ini untuk bunuh Recha, tampaknya sangat sayang. Sekarang istana Raja Bloody sudah hancur, aku juga luka berat, jadi cuman bisa minta bantuan di luar. Aku ingin kalian pinjam 2 orang hebat ke aku, agar bisa bantu aku bunuh Reka. Raja Ichiro pun mulai memikirkannya, rencana ini mempunyai risiko yang besar. Jika gagal dan Master membalas dendam, negara Island akan musnah. King Killer mana mungkin tidak mengetahui keraguan Raja Ichiro. King Killer berkata, kamu khawatir aku tidak bisa bunuh Recha? Sejujurnya, dulu 7 negara yang ada di Bashing Peace Treaty semuanya sudah putuskan untuk pinjamkan 2 orang hebat ke aku. Sekarang hanya tersisa kamu aja, kumpulan orang-orang hebat dari 8 negara kalau masih belum bisa membunuh Recha yang kena racun Frost. Kalau gitu bukannya 8 negara ini akan merasa malu. Serius, Raja Ichiro merasa ragu. King Killer tersenyum, dia mengeluarkan setumpuk dokumen dan menunjukkan ke Raja Ichiro. Raja Ichiro pun merasa lega setelah melihat tanda tangan pemimpin 7 negara lainnya. Yang King Killer bilang benar.